Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, sahabat 1001 Ari. Kali itu kita akan berbicara tentang bagaimana kita menulis karya ilmiah. Karya ilmiah salah satunya sangat penting bagi kita, khususnya mahasiswa ya, sahabat. Jadi pada kesempatan itu bersama saya dengan Pak Dr. Asman. Apa kabar Pak Dr. Asman? Alhamdulillah baik. Mungkin Pak Dr. Asman bisa menjelaskan beberapa hal terkait dengan jurnal atau karya ilmiah. Karya ilmiah. Jadi intinya kalau kita membuat karya ilmiah ya kan tentunya ada hal-hal yang harus kita penuhi. Yeah. Mungkin Pak Asman bisa, Pak Dr. Asman menjelaskan bagaimana sih sebetulnya biar karya ilmiah kita itu bisa dipublish, bisa diterima dan bisa dibaca lah tentunya. Silakan Pak Asman. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Suhari yang telah memberikan saya kesempatan wawancara pada pagi hari ini ya, terkait tentang karya ilmiah. Nah, di sini kalau kita melihat antusiasme masalah penulisan karya ilmiah, apalagi di kalangan mahasiswa, ya, saya selaku penulis, ya, sering memperhatikan bagaimana ya mahasiswa itu menulis. Ya, sehingga mahasiswa itu harus kita tekankan daya ya untuk menulis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pentingnya karya ilmiah bagi mahasiswa. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, karya ilmiah, kita membahas ada dua sisi ya, antara karya dan ilmiah. Nah, karya itu apa? Nah, perlu kita ketahui ya, karya itu adalah hasil. Nah, hasil ya yang kita buat ataupun kita ciptakan sehingga bisa ya, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, yang kedua apa? Ilmiah. Nah, ilmiah itu adalah original. Nah, temuan kita sehingga bisa dipatenkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, jadi pengertian karya ilmiah adalah tulisan ataupun laporan yang memaparkan hasil penelitian. Nah, penelitian apa saja? Nah, di dalam dunia akademisi, di dalam dunia penelitian, ya, karya ilmiah ya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ya penelitian, nah lapangan, nah, biasa yang disebut dengan kualitatif. Nah, yang kedua adalah penelitian kepustakaan, ya biasanya juga disebut dengan kualitatif library research. Nah, yang ketiga adalah kuantitatif, nah, yang berupa penelitian yang bersumber berdasarkan angka-angka. Nah, itu ya. Nah, dari itu ya kita membahas tentang karya ilmiah. Ya. Nah, setelah kita membahas karya ilmiah, nah, apa sih tujuan dari karya ilmiah tersebut? Nah, tujuan dari karya ilmiah tersebut adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi. Mengapa tujuan karya ilmiah untuk menyampaikan informasi? Nah, informasi-informasi yang kita dapatkan ya kan, ketika di dalam penelitian, ya kan ya. Penelitian ini kan ada penelitian yang sudah diteliti, ada yang belum. Walaupun ada yang sudah diteliti, tetapi kita memperkaya lagi materi di dalamnya. Nah, untuk menyampaikan informasi apa yang belum orang teliti. Nah, yang kedua apa? Mengembangkan daya pikir. Bagaimana kita mengembangkan daya pikir kita melalui karya ilmiah ini? Nah, kita haruslah berinovasi.
mencari bahan ataupun referensi, ya, yang kita kembangkan menjadi teori. Nah, ya. Nah itu, ya. Nah, yang ketiga, landasan teoritis. Nah, bagaimana landasan teoritis itu? Kita harus berpatokan kepada teori. Ya, seperti kita belajar ilmu filsafat. Nah, ya Pak ya. Ya, filsafat ilmu ataupun ilmu filsafat, ya. Ya. Nah, walaupun berbeda antara filsafat ilmu dengan ilmu filsafat, tapi tujuannya sama. Bagaimana mengembangkan aksiologi, ontologi dan sebagainya itu. Nah, teori itu sangat penting sekali dalam memperkaya penelitian kita. Tanpa teori, penelitian kita tidak akan bisa berkembang. Nah, ya. Nah, situ ya ada 3 tadi. Nah, yang selanjutnya apa? Manfaat karya ilmiah, ya kan? Nah, manfaat karya ilmiah adalah karena penyumbang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya memperdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi dalam perkembangan ya teknologi. Nah, itu ya. Ada 4 tadi. Nah, ya, kita kembali kepada ciri-ciri karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini adalah yang pertama bersifat sistematis. Nah, mengapa bersifat sistematis? Nah, karena ya di dalam karya ilmiah itu terdiri dari susunan teks dalam karya tulis ilmiah yang dibuat secara teratur. Nah, sistematis, bukan secara tidak teratur. Jadi terdiri dari paragraf-paragraf, dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga itu ya sambung menyambung. Nah, itulah sistematis. Nah, yang kedua apa? Logis. Nah, apa itu logis? Ya, logis adalah ya, yang dapat dipahami. Nah, atau bisa dibenarkan oleh akal sehat kita. Nah, karena kalau di dalam filsafat itu ya kita bisa memahami kaidah-kaidah dari keilmuan dan bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, itu namanya logis. Nah, selanjutnya apa? Objektif. Nah, apa itu objektif? Ya, pernyataan karya ilmiah yang ada. Nah, pandangan umum. Nah, bukan pandangan pribadi penulis. Nah, kita kalau meneliti itu melihat. Nah, melihat bagaimana fenomena yang ada di lapangan. Nah, barulah kita uraikan, kita simpulkan dari hasil penelitian kita. Kita bukan menggunakan pandangan pribadi kita sendiri, bukan, tapi pandangan umum yang berada di lapangan ataupun berdasarkan fenomena yang kita teliti apabila kita meneliti di lapangan. Ya, kalau buku begitu juga, kalau kita meneliti tentang liberal research, ya kita harus mencari pemikiran-pemikiran. Nah, pemikir-pemikir yang bisa kita ambil ilmunya dan bisa kita kembangkan keilmuannya lagi. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, yang keempat apa? Faktual. Nah, faktual ini ya, yang terakhir ini faktual. Yang faktual adalah ya kenyataan yang sesungguhnya. Nah, kenyataan yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Nah, jadi kenyataan yang sesungguhnya di lapangan itu ya, kita bisa mencari celah apa sih sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, jadi begini. Ada 4 asas metode penelitian ya, lapangan. Nah, yang pertama apa? Fakta. Nah, yang kedua adalah data. Yang ketiga adalah informasi. Yang keempat adalah pengetahuan. Nah, dari keempat tersebut ya kita kembangkan kalau kita ingin meneliti. Itu merangkum semuanya, baik penelitian kualitatif, kuantitatif dan
kepustakaan. Nah, harus kita kembangkan empat itu. Kalau tidak ada empat tersebut, berarti penelitian kita kurang. Nah, itu. Nah, selanjutnya, kalau kita belajar tentang struktur, ya kan, struktur penelitian, ya, ataupun struktur karya ilmiah yang sering kita kembangkan ataupun kita pelajari, ya, baik dari skripsi, ya kan, jurnal, makalah, kan, tesis, disertasi, itu sebenarnya tidak jauh beda. Ya kan, struktur itu tergantung ke gaya selingkuh. Nah, kalau kita belajar tentang struktur karya tulis ilmiah, nah, berupa jurnal, ya, jurnal saja dulu, ya, jurnal. Nah, kalau kita berbicara tentang jurnal, strukturnya bagaimana? Nah, yang pertama itu adalah judul. Nah, judul. Yang kedua adalah abstrak. Nah, yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, yang keempat adalah pembahasan dan hasil. Nah, yang kelima adalah kesimpulan ataupun penutup. Nah, yang keenam, daftar pustaka. Nah, itu kaidah dalam struktur penulisan jurnal. Nah, bagaimana kita menulis jurnal? Nah, menulis jurnal itu kita mengumpulkan, karena referensi, ya, paling sedikit 80% itu dari jurnal. Karena bedakan antara kita menulis jurnal, skripsi, buku, itu dibedakan. Judul aja beda. Ya, judul skripsi, judul jurnal, judul buku itu beda. Jangan disamakan. Nah, itu, ya. Nah, selanjutnya, kalau skripsi, ya, bagi adik-adik mahasiswa, ya kan, ya, semester akhir, kita perlu setiap kampus, ya, pasti ada, ya, pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, intinya kita ikutilah, ya, ikuti bagaimana cara penulisan, ya, cara penulisan yang ada di pedoman itu. Nah, kalau skripsi, ya kan, ya, kalau kita melihat, ya, tidak lebih tidak kurang lah dari pembuatan jurnal. Tetapi, nah, ada yang istimewa di skripsi, walaupun di jurnal pun ada, tapi tidak banyak. Nah, yang pertama, bagaimana kita membuat, ya, judul. Nah, kalau di skripsi membuat judul, ya, membuat abstrak. Nah, kan abstrak membuat bab 1 itu, bab 1 pendahuluan, maksudnya, ya. Yang kedua, ya, pembahasan bab 2. Nah, yang ketiga metodologi bab 3. Dan keempat adalah analisis data. Nah, bab 4. Yang kelima adalah kesimpulan. Nah, yang keenam adalah daftar pustaka. Nah, walaupun di dalam skripsi itu kita harus mengikuti apa-apa yang belum masuk, itu kita masukkan saja. Nah, itu, ya, struktur khusus bagi skripsi. Nah, makanya kalau kita menulis, ibaratnya begini, ya, kalau kita ibaratkan di dalam dunia perfilman, nah, kan, ya, bagaimana kita mengangkat sebuah tulisan. Nah, anggap ini aja lah, ya. Yang pertama, penelitian kualitatif lapangan. Nah, kalau kita ibaratkan dengan sebuah film, film itu adalah film kisah nyata, ya, yang diangkat. Nah, penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif itu kita berdasarkan fakta ataupun data di lapangan yang diangkat, nah, berdasarkan kisah nyata. Nah, itu kalau di dunia perfilman, itu penelitian lapangan kualitatif. Nah, kalau kita meneliti tentang kualitatif di riset ataupun kepustakaan, ya, kita ibaratkan dengan film dokumenter, ya, Pak Dokter. Nah, film dokumenter itu kan kita mengangkat tentang sejarah biasanya, kan. Nah, yang kita kumpulkan data-datanya melalui buku ataupun segala macam bagiannya. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah penelitian kuantitatif. Nah, kalau kita ibaratkan dengan film itu, ya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai banyak episode. Nah, ya kan, karena berdasarkan data angka yang tidak selesai. Apabila tidak cukup kita mengambil data, berarti belum selesai penelitian kita. Nah, itulah, ya,
dari 3 film tadi tersebut kita libatkan dengan penelitian. Nah, jadi seperti itu, Pak Dr. Sahari, mungkin Ya. dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Asman, sangat panjang lebar ya menyampaikan tentang karya ilmiah. Ini kadang-kadang biasanya kita khususnya di dunia akademik. Di dunia akademik ini kadang-kadang mahasiswa itu bingung untuk mencari atau mencari view-nya itu ya. Mencari view-nya bagaimana sih menentukan judul. Sebetulnya bukan berangkat dari judul, sebetulnya harusnya berawal dari permasalahan. Nah, mungkin Dr. Asman ini kan sudah berpengalaman ya, sudah berpengalaman menulis buku, jurnal dan segala macam itu kan. Jadi kadang-kadang masalah yang dihadapi itu adalah bagaimana sih sebetulnya kita ini mencari permasalahan yang terkait dengan bidang atau kekhususan prodinya atau tujuan dan harapan yang ingin ditulis intinya bagaimana sih menentukan langkah-langkah untuk mencari permasalahan itu. Mungkin Pak Asman bisa menjelaskan. Ya, Silakan Pak Asman. Terima kasih Pak Dr. Sahari. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya kan, jadi ada 4 asas dalam metodologi penelitian. Makanya saya sampaikan tadi, pertama adalah fakta, data, informasi, dan pengetahuan. Nah, kalau kita ingin menentukan judul, ya, nah kita cari dulu faktanya apa itu di lapangan. Apakah faktanya itu lebih meyakinkan untuk kita teliti ataupun tidak? Nah, contoh kasus apa? Misalnya, sekarang ini kan banyak pernikahan dini di bawah umur. Misalnya, nah kita lihat, cari datanya, apakah benar? Nah, ya kan dari omongan orang itu tadi. Nah, kalau kita menemukan faktanya tadi, oh ternyata pernikahan dini itu sedikit, yang banyak adalah perceraian setiap tahunnya. Nah, itu hampir 1000. Nah, jadi seperti itu, kita cari faktanya. Nah, apabila faktanya itu meyakinkan untuk kita teliti, nah itu kita ambil menjadi bahan kajian. Nah, yang kedua apa? Data. Nah, data yang kita temukan ini, bagaimana kita mengambil data, menemukan data. Jadi data yang kita ambil itu kita berdasarkan sumber. Permasalahan apa sih permasalahannya? Misalnya kalau permasalahan tentang kekerasan seksual ataupun kekerasan KDRT dalam rumah tangga, di mana kita mengambil data? Ya jelas kita mencari data di kepolisian. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Informasi. Nah, di mana kita mendapatkan informasi? Ya, jadi kita mendapatkan informasi itu informasi yang valid, bukan informasi yang hoax. Nah, kebanyakan kita kan tidak menyaring ataupun tidak memfilter informasi-informasi yang kita dapatkan, sehingga kita ini langsung saja kita tembak. Ini bagus dibuat judul, tetapi permasalahannya kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Yang keempat tentang pengetahuan kita. Bagaimana pengetahuan? Jadi pengetahuan kita itu, apa yang kita teliti itu sejauh mana pengetahuan kita. Nah, pengetahuan kita itu itu penting sekali. Nah, makanya kalau kita ingin meneliti, kita lihat dulu bagaimana keadaan di lapangan. Apakah perlu kita teliti ataupun tidak. Nah, itu harus siap. Ya, peneliti itu harus siap, jangan sampai asal-asal teliti. Nah, kebanyakan kita ini kan kita paham dengan judul tetapi tidak memahami secara fakta di lapangan. Nah, jadi itu kebalik. Seharusnya kita memahami fakta secara lapangan baru kita membuat judul. Nah, jadi seperti itu. Ya, karena banyak saya melihat setelah menguji skripsi judulnya bagus sekali tetapi setelah kita uji dia tidak memahami fakta yang ada di lapangan. Nah, itu
ya kelemahan kita sebagai peneliti, ya peneliti lapangan. Nah, berbeda dengan peneliti libre riset. Kalau kita ingin meneliti libre riset ini ya cukup, ya kita mengkaji dari buku, kepustakaan, mengumpulkan banyak buku. Ya, misalnya kita meneliti tentang pemikiran Qori Shihab, ya kita banyak harus mengumpulkan buku-buku Qori Shihab. Nah, jadi seperti itu, ya Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Dr. Asman, penjelasannya sangat valid ya untuk dalam penjelasannya tadi ya. Artinya kalau kita menentukan permasalahan dalam sebuah karya ilmiah itu yang ada 4 ya. Pertama itu kan fakta, faktanya, datanya, informasinya, dan pengetahuan. Nah, baik para sahabat 1001 Ari, demikian perbincangan tentang masalah seputar karya ilmiah. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Terima kasih Pak Dr. Asman atas kehadiran di studio channelnya Ari 1001 Ari ya. Terima kasih. Jarak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.